Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, kembali lagi dengan channel Rajin Belajar. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4 sekolah dasar bab 5 bertukar atau membayar dengan buku paket kurikulum Merdeka. Nah, di bagian part 1 ini kita akan belajar mulai halaman 103 sampai dengan 109. Let's go! Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari bab 5 ini, kalian diharapkan dapat memahami tujuan dan pesan yang disampaikan penulis dalam tulisannya. Kemudian mencari dan menggunakan informasi dari beragam sumber, memahami dan menggunakan tanda baca dalam penulisan angka atau nilai uang, dan memahami dan menulis teks prosedur. Siap-siap belajar. Perhatikan ilustrasi pada pembuka bab 5 ini. Nah, Bu Guru munculkan lagi ya gambarnya. Apakah yang kalian lihat? Coba ceritakan ya. Pada gambar terlihat ada sebuah keluarga, kemudian di situ ada bermacam-macam uang kertas dan uang logam. Kemudian juga terlihat celengan ya anak-anak. Berarti ceritanya ayah dan ibu sedang mengajari kita cara menabung uang di celengan. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalian pernah melihat semua uang Indonesia seperti yang ada di atas meja? Tentu saja pernah ya. Lanjut, tahukah kalian kegunaan benda berbentuk ayam atau rumah yang ada di dalam gambar? Kegunaannya sebagai penyimpan uang, tabungan, atau celengan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apakah gunanya uang? Nah, uang itu sebagai alat tukar ya anak-anak. Membaca cerita dan memahami bacaan. Bacalah cerita ditukar dengan apa secara bergantian dengan teman di sebelah kalian. Setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Judulnya ditukar dengan apa? Seperti biasa, hewan-hewan di hutan kelayau saling barter atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kak Kancil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, Dak Bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dak Bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarkan dengan padi atau jagung. Kak Kancil senang bertemu Dak Bebek. Mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Namun, tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Ella pelatuk menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun, kelinci yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Ia sudah punya beberapa sendok hasil bertukar dengan hewan lain. Hen ayam tertarik ingin memiliki vas, tetapi Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan hen. Tikus perlu ubi, tetapi hen tidak mau jamur dari tikus. Lalu menawarkan jamurnya ke hewan lain. Begitulah hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat menukar barang mereka. Sering perlu waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, atau malah mereka tidak mendapatkannya sama sekali. Lagi pula, sayur atau buah yang sering berpindah-pindah lama-lama tidak enak lagi. Memusingkan sekali pertukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya.
Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran. Mereka menyebutnya uang. Akan tetapi, batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Titikus juga berkeberatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat baginya. Ella Pelatu kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Kepala Desa Beru senang sekali dengan usulan Ella. Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella membuat uang kayu itu berbentuk bundar supaya lebih nyaman untuk dipegang. Saangsa menawarkan diri untuk menggambarnya. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai pembayar wortel. Uang kayu bergambar tomat sebagai pembayar tomat. Apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Belum semuanya. Sistem Beru ini masih merepotkan. Si Titikus menginginkan kacang, tetapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Ia harus berusaha menukarkan uang-uangnya dengan uang kacang. Lalu Kak Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa buat membayar 4 wortel. Tetapi dia hanya memerlukan 2 wortel. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2. Ya, itu jawabnya. Ella akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda. Saangsa juga muncul dengan ide cemerlang. Ia tidak lagi akan membuat gambar tomat, wortel, atau lainnya. Lebih baik ia menuliskan angka pada uang tersebut, 1, 2, 4, atau 5. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa Ella Pelatuk akan membuat uang kayu dengan 3 ukuran berbeda, kecil, sedang, dan besar. Lalu Saangsa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5. Semua senang, tidak apa kalau kelinci punya uang besar berangka 5 untuk membayar 2 wortel Kak Kancil. Kak Kancil akan memberinya 2 wortel serta 1 uang kecil berangka 1 dan 1 uang sedang berangka 2. Walaupun uang kayu tidak seawet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Beru juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur penggantian uang kayu yang rusak. Apakah kalian menyukai cerita Ditukar Dengan Apa tersebut? Bagian mana yang paling kalian sukai? Dapatkah kalian mengingat dan memahami jalan ceritanya? Apa saja peristiwa yang dialami para tokohnya? Nah, untuk memeriksanya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kalian boleh mengerjakannya berdua dengan teman. Nomor 1, pada awalnya bagaimana cara yang digunakan hewan-hewan di hutan Kelayau untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan? Jawabannya, hewan-hewan tersebut menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan di pasar. Nomor 2, mengapa pembayaran dengan batu tidak jadi mereka lakukan? Karena jika menggunakan batu terlalu berat untuk dibawa-bawa, sehingga sebagian hewan keberatan jika batu menjadi alat pembayaran. Dan setiap motif atau ukuran batu berbeda-beda. Nomor 3, mengapa Saangsa tidak membuat uang kayu yang bertuliskan angka 3 atau 4? Jawabannya, karena uang kayu angka 3 dan 4 sudah dibuatkan oleh Ella. Pertanyaan nomor 4, pernahkah kalian melakukan barter atau melihat orang melakukan barter? Jika iya, barang apa yang saling dipertukarkan? Nah, jawabannya tentu pernah ya melihat seseorang melakukan barter di pasar.
Misalnya, aku ingin memasak telur tetapi tidak punya uang. Akhirnya membeli telur dengan cara barter dengan beras. Nomor 5, apakah menggunakan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan Kelayau? Jawabannya, walaupun uang kayu tidak seawet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca cerita tadi, pasti kalian menemukan kata yang diberi warna kuning. Nah, apakah kalian sudah tahu artinya? Nah, jika belum, kalian bisa cari di KBBI ya. Nah, di sini Bu Guru akan memberitahu kata yang berwarna kuning di bacaan tadi, antara lain barter. Itu artinya perdagangan dengan saling bertukar barang. Kemudian pelatuk, itu artinya burung pemakan serangga yang membuat sarangnya pada kayu yang dilubanginya. Kemudian ada kata cemerlang, itu artinya bagus atau baik sekali, tentang hasil suatu pekerjaan dan sebagainya. Kemudian bisa juga diartikan dengan cerdas.